Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita bisa berjumpa meskipun masih dalam kondisi daring. Dan karena beberapa kali saya tidak bisa masuk karena masih dalam kondisi kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Maka pada hari ini baru kita bisa mulai tanggal 10 Maret. Mestinya kita memulai tanggal 24 Februari. Ya. Hari ini Kamis yang ketiga, tapi Kamis yang kedua itu tanggal merah. Sekarang baru Kamis yang kedua. Maka hari ini kita ringkas pertemuan pertama dan kedua sekaligus. Dan untuk sementara juga kita gabung kelasnya, kelas A dan B. Untuk selanjutnya kita lihat situasi nanti apakah masih kita gabung atau kita pisah. Tapi tentu nanti kalau sudah masuk masa-masa diskusi kelas itu kita pisah. Kita pisah. Walaupun dalam kondisi tertentu pun kadang-kadang kita gabung. Edaran pimpinan universitas mestinya memang awal semester ini sudah kita mulai pertemuan tatap muka. Tetapi karena situasi yang berubah sehingga rektor mengeluarkan edaran yang baru, tatap muka secara offline dengan prokes akan dilakukan setelah UTS. Dan setelah UTS itu berarti nanti adalah setelah Ramadan 1443. Pada saat Ramadan kita melaksanakan UTS dan UTS-nya dilaksanakan secara daring. Jadi masa perkuliahan 1 yaitu pertemuan 1 sampai 7 dan UTS-nya dilaksanakan secara daring. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya masa kuliah kedua yaitu pertemuan ke-9 sampai 15 dan 16 UAS-nya itu secara luring atau offline rencananya seperti itu. Untuk pertama, tentu kita akan mengenalkan mata kuliah yang kita kaji pada semester ini, semester genap tahun 2021-2022. Mata kuliah yang kita di semester ini namanya mata kuliah Tafsir Quran Indonesia dalam kurung atau garis miring Muhammadiyah. Artinya kita akan mengkaji kitab-kitab tafsir atau juga tokoh-tokoh yang melahirkan kitab-kitab tafsir yang ada di
Indonesia mungkin bisa diperluas Nusantara. Kalau diperluas dengan Nusantara, maka bisa juga tokoh yang ada di Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, kemudian mungkin juga ada di Singapura. Dulu bacaan Kiai Ahmad Dahlan itu Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Imam Al-Bantani itu terbitnya di Singapura. Jadi Dahlan membaca tafsir, mendirikan Muhammadiyah itu di samping Tafsir Al-Manar ditulis oleh Muhammad Rashid Ridho berdasarkan juga pikiran-pikiran dari Muhammad Abduh. Maka dalam Tafsir Al-Manar itu terdapat pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Tapi yang menuangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho. Di samping Al-Manar ada Al-Munir. Bukan Al-Munir yang sekarang beredar. Kalau Al-Munir yang sekarang beredar itu ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili. Tapi kalau Al-Munir yang dulu dibaca oleh Kiai Dahlan adalah hasil karya Imam Nawawi Bantani. Jadi Imam Nawawi dari Banten, tapi kitabnya terbitnya di Singapura. Itu tafsirnya namanya Tafsir Al-Munir. Nah, tafsir Indonesia itu ya ini RPS versi yang Excel menurut lembaga inovasi pembelajaran atau Badan Inovasi Pembelajaran BIP. Perlu ada koreksi lagi, perlu ada perbaikan lagi RPS-nya. Dan menurut saya memang perlu, karena ini tidak ada deskripsi mata kuliah. Tidak ada deskripsi mata kuliah, tidak ada apa namanya, ya semacam itulah ya. Deskripsi dan lain-lainnya gitu ya, yang berkaitan dengan identitas mata kuliah itu yang bersifat naratif itu belum ada di dalam RPS versi Excel ini. Kalau RPS yang lama, yang versi Word itu ada. Diperbarui dengan versi Excel ternyata ada kekurangan. Nanti mungkin akan ada pembaharuan lagi. Akan ada pembaharuan Excel versi yang lain. Tapi nggak apa-apa untuk sementara. Yang penting di sini bahwa mata kuliah Tafsir Al-Quran Nusantara dan Muhammadiyah itu memiliki beberapa cakupan. Cakupan yang pertama adalah tentang sejarah kajian Al-Quran dan tafsir di Indonesia, sejarah kajian Al-Quran dan tafsir Al-Quran di Indonesia, khususnya Nusantara pada umumnya. Oleh karena itu kemarin beberapa mahasiswa yang dari Singapura seperti Zainab, kita minta untuk mengkaji tafsir Al-Quran yang berkembang, yang ada dan banyak dikaji di lembaga-lembaga Islam di Singapura. Kemudian ada siapa itu, Anisah Bulaibite, Anisah Bulaibite dari Thailand Selatan. Kita minta juga untuk menulis, mengkaji tafsir yang beredar di Thailand Selatan
dan ditulis oleh tokoh Melayu dari Thailand Selatan. Nah, saat ini kita belum ada lagi mahasiswa-mahasiswa dari luar ya. Kita harapkan tahun ini nanti kita dapat mahasiswa dari luar, apakah itu dari Thailand Selatan, dari Malaysia, dari Singapura, karena itu kan memperkaya dan juga di samping itu memiliki efek kepada prodi, bahwa kalau prodi itu memiliki mahasiswa internasional itu memiliki nilai lebih. Kita kembali ke materi. Jadi yang pertama adalah kajian tentang sejarah kajian Al-Quran dan tafsir Al-Quran di Nusantara. Yang pertama adalah menjelaskan tafsir khas Indonesia dan tipologi tafsir Quran di Indonesia atau di Nusantara. Nah, kalau Anda sudah belajar studi kitab-kitab tafsir, juga ada kitab namanya At-Tafsir wal Mufassirun. Nah, itu kan mencakup seluruh dunia dan seluruh periode klasik, tengah sampai kontemporer. Nah, yang ini dikhususkan untuk Indonesia atau Nusantara. Jadi kalau disebut Nusantara itu tidak hanya Indonesia. Jadi kalau disebut Nusantara meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Filipina, itu semuanya adalah Nusantara. Dan irisan-irisan di situ semuanya ada komunitas Muslim, bahkan termasuk juga Kamboja. Dan yang kedua adalah menguraikan perkembangan awal kajian Al-Quran di Indonesia atau di Nusantara dan awal kajian tafsir, karena kajian Al-Quran dan kajian tafsir itu berbeda ya. Kajian Al-Quran mungkin sekedar gerakan membaca Al-Quran, kemudian gerakan menerjemah Al-Quran, gerakan pengajian. Sedangkan kalau tafsir itu mengarah kepada pembahasan makna Al-Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah dan metode tertentu. Sehingga ada metode tafsir, ada kaidah-kaidah tafsir. Metode tafsir nanti macam-macam, ada ijmali, ada tahlili, ada muqarin, ada maudhu'i, sedangkan kaidahnya macam-macam juga. Nah, kemudian juga menjabarkan perkembangan tafsir Al-Quran. Ini adalah di Indonesia atau di Nusantara abad 20. Jadi yang sebelumnya adalah awal kajian tafsir di Nusantara hingga abad 19. Tentu itu masih sangat langka. Dan kemudian adalah awal abad 20 sampai sekarang 21. Itu nanti akan muncul berbagai macam kitab-kitab tafsir yang ditulis para ulama di Indonesia. Nah, kemudian kita akan mengkaji, menganalisis tafsir Al-Quran karya ulama Indonesia yang ditulis secara individual. Jadi tafsir yang ditulis oleh seseorang, perorangan. Seperti contoh-contohnya banyak ya, tafsir perorangan. Ada Buya Hamka, ada Quraish Shihab, ada Mahmud
Yunus, ada Tengku Hasbi As-Siddiqi, dan sebagainya. Bahkan yang terbanyak adalah tafsir yang ditulis seorang diri atau individual. Nah, tafsir-tafsir itu ada tafsir yang berbasis kepada bahasa dan budaya daerah. Maka nanti bagus kalau ada yang dari mana, dari Jawa Barat, mungkin ada tafsir Quran bahasa Sunda, tafsir Quran bahasa Sunda, bisa nanti diusulkan untuk dilakukan, untuk dikaji ya, untuk dikaji siapa yang dari Jawa Barat. Kemudian kalau dari Jawa, saya kira udah ada banyak, ya. Baik yang ditulis dalam huruf Melayu atau huruf Latin, dan ditulis dengan huruf Arab Melayu atau Arab Jawi, seperti karya dari ayahnya Gusmus Mustafa Bisri, jadi berarti Kiai Bisri Mustafa. Yang ditulis Kiai Bisri Mustafa. Jadi Gusmus itu ayahnya namanya Bisri, ayahnya Pak Bisri namanya Mustafa. Jadi Pak Mustafa punya anak Bisri, Bisri punya anak lagi dinamakan Mustafa. Itu orang dulu seperti itu, berbolak-balik. Jadi nama mbahnya digunakan untuk nama cucunya. Maka Mustafa Bisri Mustafa. Mustafa bin Bisri bin Mustafa. Ini yang nuansa kedaerahan. Mungkin kalau ada yang menemukan tafsir dengan bergaya Jawa Timuran, karena yang banyak beredar itu adalah Jawanya Jawa Tengah atau Jogja. Seperti kalau Jawa Tengah oleh Kiai Haji Raden Profesor Dr. Kiai Haji Raden Muhammad Adenan dari Solo, Surakarta, termasuk pengulu keraton Surakarta. Tapi beliau pernah menjadi rektor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian juga ada tafsir Al-Huda bahasa Jawa oleh Brigadir Jenderal Akri Sahid. Ini oleh tokoh Muhammadiyah di Yogyakarta yang merupakan pensiunan tentara TNI yang berada di bawah pasukan Pak Harto, itu masa revolusi, termasuk pada masa serangan umum 1 Maret yang oleh Presiden Jokowi dikeluarkan SK sebagai hari ketahanan atau saya lupa itu. Walaupun itu dipersoalkan SK-nya karena justru tidak menyebutkan peran Pak Harto, padahal peran Pak Harto sangat penting. Maka ada yang mensinyalir keluarnya SK atau Kepres tentang 1 Maret 49 yang terbit pada 1 Maret 2022 itu ada peran tokoh komunis untuk melahirkan Kepres itu, sehingga Soeharto nggak masuk karena komunis sangat anti Soeharto. Karena
jasa Pak Harto itulah yang bisa menghancurkan dan menumpas komunisme PKI di Indonesia. Nah, mereka merasa tidak rela, tidak ini, maka ya bagaimana Pak Harto itu dijatuhkan terus. Itu Bagri Syahid tafsir bahasa Jawa. Saya belum menemukan juga tafsir yang bergaya bahasa Jawanya Jawa Timuran. Kalau ada yang menemukan, saya kira bagus. Kalau ada juga yang menemukan tafsir berbahasa Madura, monggo. Boleh juga diusulkan untuk dijadikan kajian, atau kalau tidak, saudara sendiri melakukan penelitian. Melakukan penelitian untuk skripsi. Skripsinya nanti kalau bisa memiliki produk, memiliki outcome dalam bentuk artikel jurnal ilmiah, juga bisa diterjemahkan dalam bahasa internasional supaya masuk ke jurnal internasional. Itu sangat bagus ya kalau bisa menggali misalnya tafsir bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Banyumasan dan sekitarnya, Tegal, ya. Kemudian Madura, yang dari Sulawesi boleh juga itu ya. Tafsir bahasa Makassar, bahasa Bugis, yang dari Kalimantan juga mungkin kalau ada. Saya kurang tahu apakah kalau di NTB itu ada juga tafsir Al-Quran dalam bahasa yang ada di sana, bahasa Sasak, bahasa Lombok dan sebagainya. Karena Lombok, Mataram, bahkan sampai ke Bima itu merupakan pusat-pusat Islam, pusat-pusat peradaban Islam, dan banyak ulama-ulama yang lahir di sana, sehingga kemungkinan besar ada kitab-kitab tafsir yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh di Bima, Mataram, dan Sumbawa dan sebagainya. Bahkan di Saudi banyak juga itu orang-orang Saudi yang keturunan dari Bima atau dari Sumbawa. Nggak banyak As-Sumbawi itu. Di Mekah itu banyak itu orang-orang Arab yang belakangnya ada nama As-Sumbawi, berarti dia ada keturunan dari Sumbawa, tapi berkebangsaan Arab. Jadi ini yang bernuansa daerah. Kemudian ada tafsir Al-Quran yang bernuansa sosial kemasyarakatan atau adabi istimai dan tafsirnya ini apa ini? Suara itu di suara kemerosok itu ya. Di-mute-kan. Tidak bersuara. Kalau sedang bicara baru mikrofonnya. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Zaki Suki. Jadi dimatikan dulu. Kalau sedang tidak bicara dimatikan biar nggak mengganggu. Ya, biar tidak mengganggu. Saya lanjutkan. Jadi ada tafsir-tafsir Indonesia yang bernuansa adabi istimai dan falsafah sains.
Nanti kalau karya Hamka masuknya adabi istimai. Kalau Quraisy Shihab bisa adabi istimai, bisa falsafah sain karena sangat ilmiah juga. Kemudian kitab-kitab tafsir yang Indonesia yang bernuansa teologi, fikih, dan kebahasaan. Yang bernuansa fikih teologi itu saya kira seperti tafsirnya Hasbi As-Siddiqi. Karena beliau seorang ahli fikih, maka tafsirnya bernuansa fikih, tafsir Ahrab. Kalau Mahmud Yunus karena seorang ahli pendidikan, tafsirnya bernuansa tafsir pendidikan. Nah, kemudian ini khusus ini masih umum. Jadi menganalisis karya ulama Indonesia atau Muhammadiyah yang ditulis secara kolektif. Ini yang tadi individual, sekarang kolektif. Tafsir kolektif. Jadi tidak ditulis hanya satu orang, tapi ditulis oleh banyak orang, tim. Nah, contohnya adalah tafsir Al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Itu ada dua macam tafsir. Ada tafsir yang ijmali, ada tafsir yang tahlili. Nah, nanti mungkin bisa dikaji sendiri-sendiri ya. Yang tahlili seperti apa, yang ijmali seperti apa. Tafsir, terjemah, Kementerian Agama itu ada terjemah Al-Quran. Kalau dulu namanya terjemah Al-Quran Depak gitu aja, Departemen Agama. Sekarang sudah tidak ada kata departemen, adanya kementerian. Jadi terjemah Al-Quran Depak, kemudian tafsir Al-Quran Depak yang ijmali, yang global. Kemudian ada tafsir yang tahlili, juga tafsirnya Kementerian Agama atau Depak. Nah, kemudian ada tafsir Al-Quran yang bersifat ensiklopedis dan tematis. Kementerian Agama juga menerbitkan tafsir tematik. Kemudian kalau yang bersifat tematis yang lain seperti misalnya ensiklopedi kemukjizatan Al-Quran, itu termasuk kategori tafsir Al-Quran yang bernuansa ensiklopedis. Kalau ada yang khas adalah tafsir tematik atau tafsir maudhu'i, karya tim Kementerian Agama. Itu nanti ada di webnya Kementerian Agama. Kalau mau mencari yang berbentuk PDF. Jadi sudah komplit PDF-nya pun bisa kita download. Nanti saya tunjukkan webnya. Ini yang kolektif. Nah, kemudian CPMK yang keempat. Yaitu khusus ke Muhammadiyah. Khusus ke tafsir Muhammadiyah. Mahasiswa mampu memahami metode Muhammadiyah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Melakukan kritik metodologis pemahaman Al-Quran dalam formula manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, kemudian di sini ada kitab tafsir yang bisa dikaji, yaitu tafsir At-Tanwir. Tafsir At-Tanwir. Sekarang sudah terbit lagi, alhamdulillah, tafsir At-Tanwir, walaupun baru juz 1 yang terbit atau jilid 1.
Mudah-mudahan jilid 2 segera terbit juga. Nah, itu nanti ada kajian khusus tafsir At-Tanwir. Nah, kemudian juga mengkaji penafsiran Al-Quran dalam rumusan putusan tarjih yang bersifat tematik, seperti fikih tentang bencana, fikih kebencanaan. Di sana banyak ayat-ayat Al-Quran yang dikaji, maka diambil nanti dilihat dari sudut pandang tafsir. Kemudian juga ada fikih air, yang kalau dulu fikih air itu hanya babul ma' atau babul miyah. Babul miyah yang kemudian pembahasannya hanya air mutlak, ma'ul mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian ma'ul mustakmal, air yang terpakai, air yang dipakai secara khusus. Itu bisa air bekas pakai, tapi juga bisa air tidak bekas pakai, tapi memang itu dipakai tidak untuk sesuci, seperti air teh, air kopi, air susu, itu kan untuk minum. Apakah itu bisa untuk bersuci? Nah, menurut para ahli fikih waktu itu, air itu suci tapi tidak mensucikan. Air teh itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air kopi juga begitu, air susu, dan seterusnya. Walaupun ada mandi susu. Ya. Tapi fikih air yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih yang baru ini tidak hanya itu. Jadi termasuk bagaimana tata kelola air, tata kelola sumber daya air. Nah, itu semuanya ada rujukan-rujukan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kalau itu dikaji dari perspektif tafsir sangat bagus. Jadi di sini metode pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an dalam kitab-kitab khusus seperti fikih kebencanaan, fikih anti korupsi, dan fikih air. Ini maka nanti ada yang membahas ini ya. Kita akan bagi mahasiswa dalam beberapa kelompok untuk melakukan kajian. Nah, ini ada problem di semester genap ini. Kita mata kuliah perkuliahan masa kuliah 1 sampai UTS itu berakhir di Ramadan. Kemudian masa kuliah 2 setelah Ramadan. Padahal setelah Ramadan nanti ada namanya pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji. Nah, orang-orang yang akan berangkat haji itu setelah Idul Fitri itu sudah fokus kepada persiapan untuk berangkat haji. Kalau tahun ini pemerintah Saudi benar membuka dan pemerintah Indonesia benar-benar menyelenggarakan pemberangkatan haji, maka ada beberapa dosen FAI, ada Pak Suharjianto, ada Pak Harun, ada saya, ada siapa lagi ya? Mungkin ada beberapa lagi. Nggak tahu Bu Mahasri berangkat apa enggak. Jadi nanti kalau seperti itu, maka otomatis saya akan melakukan banyak pemadatan perkuliahan yang saya ampuh. Sehingga sebelum berangkat haji, kalau bisa seluruh perkuliahan sudah selesai. Maka nanti kita atur. Walaupun kuliahnya bersifat luring, kita padatkan sebagian daring, gitu ya. Luring dan daring. Hanya mestinya pertemuan ke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7 pertemuan itu mestinya adalah daring semuanya, bisa kita padatkan daring dan luring, misalnya 4 daring 3 luring atau 4 luring 3 daring, artinya kita padatkan. Dan bisa jadi pemadatannya juga dalam rangka efisiensi waktu, penggabungan 2 kelas. Tapi kita lihat situasi nanti, kita lihat perkembangan. Apakah pemerintah akan memberangkatkan jamaah haji Indonesia atau tidak, kita semuanya masih menunggu. Kemarin sudah saya konfirmasi ke Dirjen, Pak Hilman Latif juga masih menunggu keputusan pemerintah Saudi. Ya, jadi itu ya, maka nanti ada yang siap untuk mengkaji tafsir Al-Quran dalam fikih kebencanaan, tafsir Al-Quran dalam fikih anti korupsi, tafsir Al-Quran dalam fikih air, di antaranya itu. Kemudian kajian khusus untuk tafsir At-Tanwir, ya. Tafsir At-Tanwir. Kita akan bagi tema-temanya dan dalam kelompok, mungkin bisa 10 kelompok atau 12 kelompok, kita lihat nanti jumlah tema yang bisa kita angkat. Maka kalau 12 kelompok, ya peserta dibagi 12. Nah, kalau kita lihat peserta kuliah kita, kelas A dan B itu 75 orang. Di kelas A dan B itu ada 75 orang. Nah, saya sekaligus ingin mengabsen ini, saya pakai cara baru absennya. Sudah kelihatan ya absennya? Sampun, Ustaz. Ini yang kelihatan kelas apa? Kelas B. Kita ini kan kelas A dulu ya. Kelas A. Ini kelas A udah tampak ya. Oke. Mama. Tolong yang tidak berbicara untuk di-mute ya, di-mute supaya tidak. Suara. Bahkan. Mana aku sering nganu Bu muat. Nah, saya mulai kelas A, Ramadhani Al-Qadri. Hadir? Hadir Ustadz, hadir. Nah, jadi ini hadir 1-2 sekaligus ya. Jadi kita pertemuan pertama adalah garis besar global. Itu kelas B Ustadz yang centang. Yang mana? Ini kan kelas A ini. Biasanya ini kelas A. Ramadhani Al-Qadri ini kelas A atau kelas A? Tulisannya kelas B tapi Ya. siswanya kelas Di A. layar Ustaz. Itu yang Di di layar layar itu. yang tertampil kelas B. Masih kelas B. Oh iya sih. Nah, ini kelas B kan? Namanya kelas B nomor 1 namanya Muhammad Hanif, betul? Betul. Nah, sekarang saya klik kelas A, Ramadhani Al-Qadri. Hadir. Mas di layar masih Muhammad Hanif. Masih, Oke. masih kelas B Ustadz di layar. Ustaz. Terus. Ini yang tampil kelas A atau kelas B? Kelas A yang tampil ini. Oke, sekarang kita Iya, Tad.
Kita absen kelas A dulu. Angga Hernanda, Hadir Ustaz. Erik Hadir. D. Hermawan, Erik Ade, Erik Ade Hermawan, kita lewati. Selamat Johanuddin, kita lewati, nggak ada. Asih Wijayanti hadir ya. Hadir Ustaz. Khofifah Umi Rahmawati hadir. Hadir Ustaz. Rufaidah Islamiyah hadir. Hadir Ustaz. Rizka Torik Asbib hadir. Rizka Torik Asbib, kita lewati. Heri Supriyanto. Hadir. Haidar Edward Lumban Tobing. Haidar. Kita lewati. Yovita hadir. Hadir Ustaz. Rizka Andaryani hadir. Hadir Ustaz. Sabikoh Dwi Wahyuni hadir. Hadir Ustaz. Utin Ukila Nisa. Hadir Ustaz. Sofianto. Hadir, Pak. Hadir. Raihan Bintang Ramadan. Raihan hadir. Kita lewati. Naufal Sakif Rabbani. Hadir Ustaz. Zaki Maulana Subhi. Hadir Ustaz. Hadir. Sakti Maulana hadir. Hilma Al-Fatihah. Hadirah Ustaz. Muhammad Suaranya. Al-Kausar. Hadir Ustaz. Alif. Alif di mana sekarang? Masih di Lampung atau sudah? Sudah Di Solo, Tat. Sikotul Ulia. Kita lewati dulu. Banyak yang di Solo ya, sekali waktu kita sebelum Ramadan mungkin sekali waktu ketemu di kelas gitu ya. Kita Nanti kita usahakan. Ferianto Bayu hadir. Sikotul Ulia tadi tidak hadir. Ferianto tidak hadir. Yunus Khawari tidak hadir. Muhammad Latif Pujo Sakti. Hadir Ustaz. Ya, kalau ada segera jawab ya, biar nggak dilewati. Abid Tafakur, nampaknya belum hadir. Fawaz Afansyah. hadir Ustaz. Mukhlis Adi Pratama. Kita lewati dulu. Anas As-Sajad. Hadir Ustaz. Nah, nanti kalau mungkin ada yang terlempar supaya melapor ya. Tio Hanif Sri Hananto. Kita lewati. Hendra Wibowo kita lewati. Ridho Wicaksono. Hadir. Rudi Abdul Rosid kita lewati. Abdullah Mursid Ridho kita lewati. Reza Prima Maton
Nah, siapa yang hadir? Mursyid Ridho. Hah? Mursyid Ridho hadir. Reza Prima hadir. Belum Mursyid, masih Ya, Mursyid Ridho ada. Muhammad Effendi. Muhammad Effendi. Kita lewati. Fiat Dwi Asrofi. Hadir Ustaz. Hadir. Ada Andri Puspita. Ada Andri Puspita. Hadir Ustaz. Baik. Ya, ini kelas A udah selesai. Sekarang Ustaz, ya, itu Psikotul Ulia nomor 21 hadir Ustaz. Dia mikrofonnya rusak. baik. Baik. Ustadz, Ferry hadir Ustadz. Ferianto. Iya, Ferry hadir. Ya. Siapa lagi? Haidar hadir. Ada suaranya tadi. Rizka Taurik Asbib hadir juga. Ya, ada Ustaz. Terus siapa lagi? Haidar. Siapa? Nur Ahmad Azhar. Nomor berapa? Saya ikut kelas A tapi nggak ada namanya di sini Ustaz. Tadi saya lihat nggak ada nama saya. Kalau nggak ada di kelas A, berarti adanya di kelas B. Iya Ustaz, syukran. Sekarang kita pindah ke kelas B. Muhammad Hanif hadir. Hadir Ustaz. Kundio Rabbanisa. Ada Ustaz. Hadir ya. Asa Nur Fadilah. Hadir Ustaz. Nisa Hidayati. Hadir Ustaz. Nur Ahmad Azhar. Hadir Ustaz. Tadi merasa di kelas A tadi ya? Bukan? Iya Ustaz. Iya betul. Dia di kelas B, ya, bukan kelas A. Iya Ustaz. Afwan Ustaz. Dipindah ya. Iya Ustaz. Yang dipindah. Lu'ail Fat Muhammad. Ini Lu'ail ini sejak kuliah-kuliah yang lalu jarang masuk nih. Natasha Cindy Claudia. Natasha, kita lewati. Ramadhanti Rizky. Ramadhani Rizky. Ini kembar belum masuk semua. Umi Hasanah. Haris Hasan Abdullah. Haris Hasan Abdullah belum hadir. Ibrahim Soleh Mabruri. Hadir nggak ini? Khairul Arsad Abdullah. Hadir Ustaz. Oktaviani. Hadir Ustaz. Wafda Bintani. Hadir Ustaz. Pertiwi Nur Rahmawati. Hadir Ustaz. Lutfi Ainul Mu'tasim. Hadir Ustaz. Tiara Ivana. Hadir Ustaz. Adin Al-Fikri.
Hadir. Nabila Novitasari. Hadir Ustadz. Sotik Diana. Hadir Ustaz. Alia Safira. Hadir Ustadz. Kalau udah terakhiran. Nazifa Zahira. Hadir Ustadz. Sulhan Fajar Afani. Hadir Ustaz. Nur Nisa Nurfatona. Hadir Ustadz. Fadila Lutfi Istiqomah. Hadir Ustadz. Safinatun Nisa Nur Ifah. Hadir Ustadz. Bunga Lestari. Hadir Ustadz. Mustaqim. Tio tadi saya lihat hadir ya. Hadir enggak? Terlempar atau enggak? Nah, tapi karena dia hadir ya. Tadi saya lihat hadir. Lina Yuniati. Hadir Ustadz. Nisaul Fikroh. Hadir Ustadz. Malia Yasmin. Hadir Ustadz. Rashid Ridho. Rashid Ridho. Kita lewati. Fahrul Nizam. Hadir. Hadir Ustaz. Ruzain Zahrir Saifullah Ahmad. Ruzain nggak hadir ya. Kita lewati. Haris Wiradasa. Farisa Aliyatul Hikmah. Hadir Ustadz. Ammar. Hadir Ustaz. Baik. Jadi Hadir Ustaz. Pak, saya Natasha Cindy dari tadi hadir Pak. Maaf Pak, di sini hujan. jelas siapa? Jangan lagi Zoom. Natasha Cindy Pak. Absen nomor 7 Pak. Siapa namanya? Nomornya Natasha Cindy Pak. Absen 7. Natasha ya. Iya Pak. Nah tadi dipanggil nggak menjawab. Iya Pak, dari tadi hujan. Susah Pak. Sudah ya. Jadi kalau di sini yang hadir di Zoom itu tertulis 51 orang. Tapi bisa saja mungkin ada yang 2 orang bergabung dalam satu. Maka saya tidak bisa menghitung dari sini. Padahal jumlah anggota semuanya adalah 75 dan ini kalau di kelas B ini yang tidak masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang masuk ada 29 untuk kelas A. Kelas B. Yang kelas A yang enggak masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul. Jadi 11 yang enggak masuk dari 37 orang berarti yang masuk adalah 26. Jadi kelas A 26, kelas B tadi 29. Kalau dijumlah
Jadi 26 ditambah 29 berarti ada 55 ya, 55. Nah, di sini tertuang tadi 51 sekarang 50 ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit dari kita buka psikologinya. Jadi kalau yang pertemuan pertama tidak ada tugas ya. Yang ada hanya begini, saudara mulai memikirkan tentang tadi mungkin supaya ada masukan baru ya, ada tema-tema baru. Nah, mungkin ada yang menemukan tafsir lokal Jawa Barat tadi ya. Nah, kemarin kita belum mengkaji itu. Ada yang menemukan tafsir lokal Madura, ada yang menemukan tafsir lokal di Lampung, Sumatera Selatan, gitu ya. Ada yang menemukan itu, saya kira bagus. Ya. Jadi tafsir lokal dalam bahasa bahasa lokal. Ya. Bahasa lokal. Siapa ini yang gantian masuknya ini? Haris ya? Afan Ustaz. Ya. Ustaz Afan alias Syafira kan kelas B. Tapi jadwalnya ini terbentur, jadinya mau pindah kelas A. Kemarin sudah ngomong udah bilang ke Bu Yeti, tapi belum direspon. Nah, gini saja, nanti lapor ke saya saja siapa yang di kelasnya benturan biar nanti ditukar. Baik Ustaz, terima kasih. Laporkan ke saya saja nanti bisa. Tapi segera ya supaya nanti kalau sudah difinalisasi jadwal nggak bisa diubah. Jadi segera dilaporkan siapa yang benturan waktunya, nanti kita tukar. Untuk lapornya nanti lewat apa Ustaz? Saya juga benturan soalnya. Ya, makanya dilaporkan yang benturan. Lewat grup WA nggih? Ya, di grupnya masing-masing. Iya Ustaz, syukron. Baik, kita ke psikologi dulu. Jadi di psikologi untuk pertemuan yang kedua ini itu tema kita kan peta tafsir Quran tafsir Quran Indonesia atau Nusantara. Nah, ini adalah dengan bedah artikel jurnal. Langsung saja saya buka. Yuk, menjelaskan ini lewat PPT singkatnya. Ini peta sejarah dan pemikiran tafsir Quran di Nusantara, khususnya Indonesia dan Muhammadiyah. Tapi kalau bisa yang luar Indonesia boleh juga. Yang dimaksud luar Indonesia adalah Asia Tenggara, Nusantara itu. Nah, jadi yang pertama tugasnya adalah memilih artikel jurnal ilmiah, terutama artikel jurnal yang terakreditasi. Misalnya tidak terakreditasi nggak apa-apa. Kalau terdapat yang terakreditasi, Sinta 1, 2, 3, 4, 5 itu lebih bagus. Kalau enggak, Sinta 6 boleh, non-Sinta juga boleh, non-akreditasi boleh.
Anda milih 3 artikel saja yang membahas tentang peta dan sejarah pemikiran dan karya tafsir Quran di Nusantara. Boleh dalam skop multinasional, serumpun Melayu, tadi saya sebutkan Nusantara ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, dan Filipina, atau khusus Indonesia nggak apa-apa. Khusus Indonesia saja boleh. Masing-masing artikel diambil pokok pikiran utamanya. Jadi pokok pikiran utamanya apa? Bagaimana hubungan antara ketiga artikel tersebut dalam konteks pemetaan sejarah dan pemikiran tafsir di Nusantara atau di Indonesia. Tugas secara individual ditulis tangan, boleh dalam bentuk narasi singkat atau dalam bentuk gambar, bagan, atau grafik. Boleh juga dalam, sekarang ada istilah nama infografis, ya, infografis. Jadi Anda membuat itu dalam ya mungkin 1 lembar atau 2 lembar, meringkas dari 3 artikel yang saudara dapatkan. Artikel jurnal tentang ilmu Al-Quran dan tafsir, nanti akan ketemu. Yang bicara tentang ini, tugasnya sampai tanggal 15 Maret. 15 Maret pukul 22.00. Baik kelas A maupun kelas B sama. Jadi ini tugasnya berarti kalau dari sekarang tanggal 10 ada 5 hari. Ada 5 hari efektif untuk melaksanakan tugas ini. Tugasnya secara individual, browsingnya boleh bareng-bareng, tapi nanti kalau memilih 3 artikel masing-masing harus beda-beda gitu ya. Minimal 1 orang dengan yang lainnya, kalau 3 itu ya mungkin yang 1 boleh sama, yang 2 beda, dan sebagainya gitu ya. Untuk melakukan pemetaan boleh didiskusikan dengan temannya, boleh juga, tetapi pokoknya ungkapan pemikirannya dalam bentuk narasi atau dalam bentuk gambar, bagan, grafik atau infografis itu secara individual. Kalau naratif ditulis tangan, tapi kalau gambar, bagan, grafik, dan infografis boleh menggunakan teknologi komputer ya. Boleh menggunakan teknologi komputer. Nanti kalau buat infografis pakai tangan agak susah. Bisa dipahami untuk tugas tentang peta sejarah ini bertugas untuk pertemuan kuliah yang kedua. Pertemuan kuliah yang pertama tidak ada tugas, saya hanya mendeskripsikan garis besar. Jadi kalau perkuliahan yang kedua ini kan analisis artikel jurnal tentang tafsir Indonesia. Tadi uraiannya ada di PPT ini, nanti bisa dibuka sendiri di psikologi kalau ingin mengulang, ya. Ingin lihat ulang nanti bisa dibuka di view di psikologi ini atau di download boleh juga. Kemudian nanti disubmit di sini. Sifatnya individual, disubmit sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, kalau ingin berpindah kelas, segera menyampaikan ke grup nanti supaya bisa saya upayakan, saya atasi. Tapi kalau bisa, ada keseimbangan jumlah antara kelas A dan kelas B. Sementara itu kemarin kelas A 37, kelas B 38. Ya misalnya kalau berbeda sampai 2 atau 3 itu nggak apa-apa. Misalnya kelas A 35, kelas B 40 itu masih nggak apa-apa. Kelas A 36, kelas B 39 nggak apa-apa. Tapi kalau yang mendekati betul tadi 37, 38
Itu yang paling mendekati. Tapi kalau nggak bisa mendekati ya nggak apa-apa, karena misalnya hanya benturan-benturan tadi. Maka yang benturan baik di kelas A maupun kelas B segera disampaikan. Nah, kecuali nanti kalau kelasnya digabung ya, kemungkinan Anda harus membagi waktu tadi gantian tadi ya, yaitu terpaksa ya, dalam situasi tertentu. Mungkin minggu depan masih kita gabung ya, bisa gabungnya itu bisa pakai kelas B, bisa pakai kelas A. Hari ini kita pakai kelas A ya, kita pakai kelas A. Di kelas B mungkin ada yang benturan juga ya, terpaksa seperti itu dalam kondisi. Tapi nanti kalau sudah masuk diskusi tematis, itu sudah berkelas. Nah, bisa jadi untuk mengantisipasi keberangkatan haji, pertemuan sebelum UTS kita perbanyak, bisa jadi begitu. Jadi bisa jadi sebelum UTS itu pertemuannya bisa sampai 9 atau nanti ya setelah UTS tinggal sedikit gitu, nggak apa-apa. Tapi yang masuk UTS itu hanya pertemuan sekian sampai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pertemuan yang berikutnya nanti menjadi bagian dari UAS. Kira-kira seperti itu. Apakah masih ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Mau tanya, Ustaz. Ya. Di psikologi masih kosong, Ustaz, kelas B saya. Oh gitu ya, nanti kita ini kan. Kita ya memang belum saya samakan ya. Mungkin baru yang saya kerjakan baru yang kelas A. Yang kelas B tadi yang belum ya. Nanti malam ini atau segera saya perbaiki yang kelas psikologi kelas B. Ada yang lain? Cukup? Ya, kalau cukup, sekarang sudah jam 17.00 ya. 17.00. Kurang 1 menit ya. Karena sekarang jam 16:59. Saya kira kita cukupkan. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan tanggal 17. Kita lihat situasi apakah per kelas atau gabung. Kita lihat situasinya nanti. Ini saya gabung ini juga dalam rangka efisiensi tenaga saya yang masih belum fix ya. Sehingga kita gabung. Saya yang pagi saya kosongkan bisa menyiapkan materi-materi yang lain. Jika nanti kalau sudah sehat betul ya kita masuk sesuai jadwal kelasnya masing-masing insya Allah. Baik, kalau begitu kita cukupkan dan mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.